Oke, kepada peserta kelas edukasi kita agar dapat baik. Sebelum memulai, dipersilakan untuk peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kelas perdana edukasi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai, ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudara Ilham Mustaqim. Kepada Ilham kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka aidana wa anfusana wa ahlana wa audana wa amwalana wa kulla sayyin a'toina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika wa amanika wa iyazika min kulli syaitonin maridin wa jabarin anidin wa zi'ainin wa ziba'in wa min sari kulli sarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian doa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah memandu doa kita pada siang hari ini. Langsung saja, sebelum memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih. Di sini sudah bergabung ada Ketua KSPM Unja tahun 2022, ada Kak Rafika. Halo Kak Rafika. Hai Sally, halo semuanya. Nah, di sini sepertinya telah bergabung 50 peserta ya Kak? Iya nih Sally, udah ada 50 nih, termasuk materi kita juga ada. Tapi kayaknya ini ada yang belum masuk juga nih. Telat kayaknya. Ya, sepertinya telat ya Kak. Ya. Oke, kita lanjut saja untuk menyapa pemateri kece kita pada siang hari ini. Halo Bang Jordi. Halo. Halo, sepertinya ini pertemuan perdana kita ya Bang? Iya, benar sekali. Iya. Untuk Bang Jordi bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Di rumah terus, nggak ada kerjaan, belum makan siang, jadi agak lapar sedikit. Kode nih. Oke. Ya. Kalau Sally gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Nah, sepertinya Bang Jordi ini
sudah bersemangat nih buat mengisi materi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai, saya ingin menyampaikan selintas CV dari Bang Jordi. Nah, karena operator sedang mengalami jaringan, tidak bisa share screen, jadi saya bacakan saja terlebih dahulu. Untuk nama lengkap ada Jordi Arpito, alamat Jalan Tubun, Simpang 4 Sipin, Telanepura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Untuk nomor HP 0831 Nah, 083171526225. Untuk email di sana sudah tertera, dan untuk Instagramnya silakan di-follow @jordiarpito. Riwayat pendidikan SDN 198 Kabupaten Tebo, SMPN 27 Kabupaten Tebo, SMAN 5 Kota Jambi, dan pada saat ini sedang menempuh perkuliahan di Universitas Jambi, Prodi S1 Akuntansi. Untuk skill yang dimiliki oleh Bang Jordi, yang pertama Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Blender 3D. Untuk riwayat pendidikan, untuk pengalaman kerja, Wakil Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Jambi tahun 2020, Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal UNJA tahun 2021, Kepala Divisi Media Informasi Aksi Regional Jambi, freelance graphic design 2018 sampai sekarang, Inter PT Philip Sekuritas Indonesia. Minat ada akuntansi keuangan dan manajemen, analisa fundamental perusahaan, analisa teknikal saham, desain grafis, visual art. Kemudian ada prestasi yang pernah diraih oleh Bang Jordi. Yang pertama ada CPR B2 oleh Cambridge University. Kemudian ada pelaksana program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau yang disingkat dengan PHP 2D oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah selintas CV dari Bang Jordi. Nah, oke, kita lanjut kita masuk ke materi kita pada hari ini. Yang pertama materinya itu mengenai pasar modal dan edukasi internal. Kepada Bang Jordi dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi teman-teman semua, kalau bisa aku mau minta semuanya bisa on cam untuk on cam, karena aku mau ngelihat siapa aja nih penerus-penerus KSPM Unja selanjutnya. Karena aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, selanjutnya tugas kalian buat nerusin KSPM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kenalin, mungkin pertama kali ya ketemu sama aku melalui virtual.
Insya Allah besok pas kita pelantikan kita ketemu secara langsung teman-teman semua. Amin. Jadi kemarin aku pernah jadi ketua KSPM. Aku sama si Rizky kemarin berdua. Nah, ngomong-ngomong soal Rizky, di sini juga aku ada ngajak beberapa senior angkatan aku untuk hadir di ruang Zoom hari ini. Dari yang aku lihat, yang ada di sini itu ada 2 orang yang memang berpengalaman di pasar modal, yaitu Bapak Rizky Pratama dan juga Bapak Muhammadin Mulia Putra. Nanti jadi teman-teman, ilmu pasar modal itu memang benar-benar sangat luas dan sangat mendalam, dan tentunya aku ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Maka dari itu aku memang dari awal mau ngajak teman-temanku dari yang satu angkatan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang nggak bisa aku jawab, aku bisa berdiskusi sama teman-teman Rizky ataupun Nadine. Nah, aku maunya edukasi internal ini, karena edukasi internal ini memang khusus buat internal KSTM Unja, khusus buat kalian sendiri ini. Jadi kita bakal ngebahas secara santai ya. Nanti mungkin aku bakal ngajak diskusi. Kalau kalian malu buka mic, boleh melalui chat. Ini aku sambil buka kolom chat. Atau kalau memang berani ngomong, langsung aja ya on mic untuk ngejawab pertanyaanku. Oke. Jadi untuk edukasi pertama, edukasi internal pertama, aku diminta untuk membahas mengenai apa kemarin ya, investasi, pentingnya berinvestasi, lalu apa itu pasar modal secara umum. Nah, jadi teman-teman, mohon maaf sebelumnya ke Rafika, ada beberapa materi yang aku rombak, kayak sejarah pasar modal kayaknya agak kurang cocok sih. Kalau aku mau ngebahas sejarah pasar modal kayaknya bakal ngantuk. Jadi ada beberapa yang aku rombak sedikit, materinya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut aja ke next slide. Operator, siapa nih operatornya? Oke, pentingnya berinvestasi. Nah, jadi ada beberapa hal yang bakal kita bahas terlebih dahulu sebelum mulai masuk ke pasar modal. Yang pertama, apa itu investasi? Kedua, kenapa investasi itu penting? Lalu yang ketiga, ini ada apa namanya ya, prinsip yang dikenalkan oleh Bursa Efek Indonesia baru-baru ini, akhir 2021 kalau nggak salah, itu namanya 3P. Itu baru di-launch sama BEI. Nah, itu juga bakal kita bahas. Oke, next. Nah, investasi. Ini secara pengertian ya. Investasi adalah kegiatan mengorbankan sesuatu dengan harapan kita bisa mendapatkan kembali dengan jumlah atau manfaat yang lebih besar dibandingkan yang kita korbankan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini teman-teman kalau ngerasa penting boleh dicatat. Nanti juga PPT-nya nanti bakal di-share sama panitia ya. Nah, ini ada beberapa poin penting di dalam pengertian ini. Yang pertama, investasi itu adalah kegiatan mengorbankan sesuatu. Nah, kenapa di sini nggak ada aku sebut secara spesifik mengorbankan uang atau mengorbankan aset? Karena investasi itu ada banyak sekali ya teman-teman bentuknya, bukan cuma dalam bentuk uang saja. Nah, mungkin pertanyaan pertamaku, boleh kasih contoh nggak apa investasi selain dalam bentuk uang? Ada nggak teman-teman yang tahu di sini? Boleh on mic atau melalui kolom chat. Nah, yuk, ada yang tahu? Aku nggak ngebatasin ya. Kalau mau buka Google, boleh buka Google. Aku nggak apa-apa. Sering kok. Investasi layar ke atas, Kak. Hah? Investasi layar ke atas. Apa itu? Skill. Oh, skill. Oke. Ada yang lain? Masih banyak loh. Bentuk investasi. Investasi kesehatan, Bang. Investasi kesehatan kayak mana tuh bentuknya? Misalnya nih, di umur sekarang ini kan usia kita kan masih muda. Terus di umur saat ini kita udah mulai rajin olahraga nih misalnya. Nah, dengan harapan di masa mendatang atau di umur kita yang udah bakal tua nanti, kita terhindar dari penyakit atau lebih sehat gitulah. Oke. Siap. Jadi benar, investasi memang pada dasarnya harus mengorbankan sesuatu ya. Kayak yang dibilang Rafika tadi, misalnya olahraga itu kan mengorbankan waktu dan tenaga kita, tapi manfaatnya nanti bakal kita rasakan di kemudian hari gitu kan. Contoh lain mungkin investasi.
investasi barang bang berupa emas. Nah benar juga tuh, investasi barang berupa emas, termasuk juga pendidikan. Nah seperti kata siapa nih, Alif Fatur, kata si Alif, pendidikan ini kayak yang kita lakuin sekarang. Jadi ini ada berapa orang dalam room Zoom ini? 55 orang, enggak termasuk saya, mungkin 54 orang nih semuanya mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya untuk join di dalam room Zoom ini tuh namanya berinvestasi, menginvestasikan waktu teman-teman untuk belajar. Nah, jadi investasi itu memang nggak sebatas dari uang saja. Maka dari itu memang biasanya kadang-kadang orang ngomong kalau investasi itu selalu nyangkut tentang uang, nggak juga sih. Jadi harus diubah pola pikirnya. Selain itu apalagi ya, contoh investasi itu yang biasa dilakukan orang Islam mungkin sholat 5 waktu, ya. Nah, sholat 5 waktu, mengorbankan waktunya untuk sholat. Nah, dan tentunya teman-teman, investasi itu nggak cuma sekedar mengorbankan saja, itu harus ada harus ada pola pikir, harus ada sesuatu yang harus ada kita tekuni gitu loh. Nggak bisa sembarang investasi ya kan. Misal kayak sholat tadi yang aku sebut barusan. Kalau misalnya sembarang sholat itu kan percuma kan kita mengorbankan waktunya. Jadi harus ada rule-rule tertentu, harus ada gimana dasar-dasar tertentunya gitu dalam kita melakukan investasi, nggak bisa sembarangan. Makanya investasi ini merupakan materi yang sangat mendalam gitu, sampai ada kelompok studinya sendiri ya kan. Oke. Sudah selesai tuh tentang investasi. Mungkin selanjutnya lagi, next slide. Nah, pentingnya berinvestasi. Berikut beberapa alasan kenapa investasi itu penting untuk dilakukan semenjak dini. Yang pertama, kebutuhan manusia selalu meningkat. Nah ini kalau teman-teman ngikutin SPM pertama dari IDEX, ini karena aku sudah sering ngikutin kayak gituan, biasanya Bu Fasya tuh bakal ngebahas soal harga bakso 10 tahun yang lalu, itu beda dengan harga bakso sekarang, ya kan? Anggap aja harga bakso 10 tahun yang lalu mungkin 8.000, 7.000 ya kan? Sekarang harga bakso berapa ya? Sekarang 15.000 mungkin paling mahal. Nah itu namanya inflasi teman-teman. Inflasi itu apa ya, anak ekonomi? Inflasi itu kenaikan harga secara agregat ya. Nah selain itu memang kebutuhan manusia selalu meningkat itu kalau bagi aku ada arti yang lain. Jadi teman-teman, kita sekarang nih anggaplah berapa umur ya? Sekarang nih angkatan 2021 mungkin umurnya 19 atau 20 tahun paling. Ya. Kebutuhan kalian pada saat umur sekitar 20 tahunan ini itu akan sangat berbeda dengan kebutuhan kalian di umur 30 tahun. Kalau sekarang di umur kalian yang 20 tahun ini, mungkin 1 juta atau 2 juta itu cukup untuk 1 bulan. Tapi kalau kalian sudah umur 30 tahun, 40 tahun itu 1 juta itu atau 2 juta malah itu nggak cukup ya kan untuk menghidupkan diri kalian sendiri. Terutama nih buat yang laki, yang cowok, nanti kalau mau ngidupin keluarga, kalau misalnya pendapatan kalian cuma sebesar itu aja ya kan, cuma 1 juta misalnya, itu nggak cukup. Karena kebutuhan manusia itu selalu meningkat. Kebutuhan kalian pas kalian masih 5 tahun sama kebutuhan kalian sekarang itu kan berbeda ya kan. Nah, begitu teman-teman. Jadi perlu dipikirkan mengenai kebutuhan kita yang selalu meningkat. Nggak bisa selamanya kita selalu bergantung pada gaji. Ini yang mau ditekankan dalam pentingnya berinvestasi juga. Kalian nggak bisa kredit itu malah sering kalau di IDEX itu kurang disarankan untuk minjam uang melakukan sesuatu ya kan. Oke, selanjutnya pemanfaatan dana dan waktu semaksimal mungkin. Jadi itu salah satu manfaatnya investasi. Kalau yang sering Pak Ilham sebut itu dana nganggur atau dana tidur. Itu alasan kenapa kita berinvestasi itu adalah untuk menghidupkan dana tersebut. Menambah wawasan dan kesadaran finansial. Nah, ini mengenai literasi keuangan, menambah wawasan juga karena ekonomi ini bukan sebatas pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak ekonomi saja. Ini aku tahu di dalam sini ada banyak selain anak ekonomi ya. Pemahaman ekonomi itu dibutuhkan oleh semua orang. Nggak bisa ngomong kayak pemahaman ekonomi itu cuma tentang uang aja, nggak selalu ya. Apa yang pernah aku dengar ya? Pemahaman tentang uang itu nggak bisa bikin kita kaya,
pemahaman tentang uang itu nggak bisa bikin kita kayak orang tahu ekonomi itu nggak langsung otomatis bisa jadi kaya. Maka dari itu bakal banyak nih yang bakal kita pelajari nantinya. Mungkin apa lagi? Bisa next lagi selanjutnya mengenai 3P ya. Next. Nah, konsep 3P ini teman-teman, ini adalah konsep yang dikenalin oleh mungkin kalau nggak salah aku nonton interviewnya itu Bapak Hansan Fauzi, direktur dari Bursa Efek Indonesia. Beliau pernah juga jadi ngasih kata sambutan di acara kita kemarin. Bapak Hasan Fauzi itu mengenalin konsep 3P sama wartawan. Yang pertama itu paham, punya, pantau. Paham, punya, pantau, 3P. Pahami kondisi keuangan, resiko dan tujuan investasi, serta produk yang akan dibeli. Nah, jadi dalam berinvestasi teman-teman, perlu kita pahami ini ya. Jangan sampai berinvestasi itu dengan dana hutang. Itu yang pertama, tadi sudah ada aku sebut. Kondisi keuangan kita itu perlu kita pisahkan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Mana yang keinginan yang bisa kita dorong terlebih dahulu, yang bisa kita nanti saja gitu ya kan. Nah, itu dengan mengurangi jumlah keinginan, itu kita bisa gunakan dananya untuk berinvestasi. Mementingkan kebutuhan terlebih dahulu, bukan berarti semua uang kita itu dipakai untuk investasi, jangan. Kebutuhan diutamakan dulu. Selanjutnya resiko. Resiko. Setiap investor itu teman-teman, itu bisa menerima berbagai macam profil resiko, itu namanya profil resiko. Kalau nggak salah itu ada 3. Jadi ada 3 jenis investor. Yang pertama itu konservatif kalau nggak salah namanya. Jadi investor yang seperti itu tuh menerima resiko dengan jumlah yang kecil. Mereka nggak mau ngambil resiko besar. Nah, tapi teman-teman, salah satu prinsip dari pasar modal atau investasi secara umum itu high risk, high return. High risk, high return. Semakin besar resiko yang mau kita ambil, semakin besar tingkat pengembalian yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman berharap ya, karena ini kita harus memahami resiko ya, harus memahami profil resiko. Jangan sampai teman-teman berpikiran, aku mau nyari saham yang resikonya sangat rendah, tapi tingkat keuntungannya sangat tinggi. Itu nggak ada teman-teman. Semuanya itu ada balance-nya. Nggak ada juga saham misalnya, ini kan karena kita bakal bahas saham ke depannya, nggak bakal ada namanya saham yang selalu naik harganya. Ada naik turun ya. Gitu, ada balance. Dan tujuan investasi. Aku masih belum bahas resiko selanjutnya. Resiko yang pertama tadi konservatif, menerima resiko rendah, moderat, menengah gitu ya. Lalu resiko yang tinggi atau agresif kalau nyebutnya. Mungkin kalau yang bisa dikategorikan sebagai investor agresif itu mungkin si Rizky ya. Masih ada nggak sih si Rizky sini? Nggak ada ya. Jadi salah satu yang suka mengambil resiko tinggi itu adalah trader, teman-teman. Kalau aku pribadi itu agak moderat ya. Nggak mau terlalu ngambil terlalu tinggi, nggak mau ngambil terlalu rendah. Begitu. Selanjutnya tujuan investasi. Tujuan investasi kita itu ada banyak ya, teman-teman. Berbeda-beda semua orang. Kalau teman-teman baca itu ada yang untuk dana pensiun ya kan. Ada yang untuk nyimpan uang buat liburan, mungkin nggak apa-apa dong. Atau investasi buat senang-senang doang ya kan. Kalau aku pribadi sih ya, aku investasi itu uangnya aku pakai buat jajan. Kadang kalau ada dapat 100.000 langsung aku tarik. Biasanya sih gitu ya. Tapi teman-teman itu tujuan investasi itu perlu dipikirkan, karena semakin besar tujuan atau target akhir teman-teman, itu teman-teman harus berani ngambil risiko lebih besar lagi sih ya. Kalau misalnya kayak tujuan teman-teman itu adalah untuk dana pensiun ya. Kalau misal besok pas umur 30 tahun investasi untuk ngambil dana pensiun, itu dari yang aku baca biasanya nggak apa-apa untuk ngambil yang resiko rendah-rendah aja. Kayak abang kandungku sekarang, dia umur 29 tahun itu ngambil reksadana. Karena dari perhitungan dia itu sudah cukup untuk dana pensiun dia. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi, kita semua itu ada resiko sama tujuan investasi yang berbeda-beda. Lalu, produk yang akan dibeli, itu juga perlu dipahamin.
Produk yang akan dibeli kalau untuk investasi seperti yang ada disebutkan tadi, siapa yang nyebut aku tadi? Si Adin. Wah, Adin yang nyebut. Siapa nih? Nggak tahu, nggak baca namanya. Dia Hayu ya. Emas termasuk investasi real estate. Tahu real estate ya kan? Real estate itu bangunan, tanah, ya kan? Surat tanah. Ada lagi banyak produk yang akan dibeli, saham, obligasi, reksadana juga termasuk mungkin produk yang akan dibeli. Ketika kita mau membeli produk tersebut, itu kita harus pahamin dulu produknya itu apa. Salah satunya ini kenapa aku tekankan lebih lagi mengenai memahami produk yang akan dibeli. Ini karena apalagi teman-teman yang Islam ya, yang mau investasi syariah, kalau nggak paham tentang produk yang kalian beli itu haram. Aku nggak ingat aturannya yang mana, tapi mungkin dalam waktu yang dekat bakal kita bahas itu mengenai haram atau halal. Oke, konsep 3P yang pertama paham, sudah oke. Selanjutnya miliki aset investasi sesuai dengan profil resiko. Nah, itu kan tadi kita sudah tahu tuh profil resiko kita. Kalau misalnya mau yang tadi resikonya kan ada yang konservatif, moderat, sama apa tadi? Agresif. Ada 3 tuh. Ini nggak ada aku buat di PPT ya. Mungkin dicatat kalau misalnya takut lupa. Kalau misalnya teman-teman konservatif nih, nggak mau ngambil resiko besar, teman-teman bisa mempunyai atau memiliki atau memilih aset yang risikonya rendah. Itu contohnya kayak reksadana. Reksadana itu memang apa namanya, resikonya memang rendah karena yang ngaturnya itu manajer investasi ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang resikonya lebih tinggi, nah itu ada banyak contohnya tuh kayak si Rizky misalnya kan. Si Rizky-nya nganggap itu kalau reksadana sedikit mah, ya memang sih reksadana. Ada yang cerita ke aku kemarin dia 1 juta investasi dalam setahun cuma dapat 1% ya kan, sia-sia rasanya ya kan, apalagi kita masih muda. Biasanya kalau orang seumuran kita ini ngambil yang moderat kalau nggak agresif. Nah kalau misalnya teman-teman mau kayak gitu, mau ngambil resiko lebih tinggi, silahkan ambil kayak saham. Saham itu resikonya ada banyak saham yang resikonya lebih tinggi, tapi juga dengan keuntungan yang tinggi juga. Kalau sejauh yang aku lihat akhir-akhir ini di market, keuntungannya itu ada sampai 15%-an paling tinggi mungkin ya. Kalau dia sampai arah atau gimana gitu. Kalau yang biasanya mungkin 5%, 6% dalam sehari. Main besar loh ya. Tapi kemungkinan untuk ruginya juga sama besar. Perlu diingat lagi tuh. Oke. Selanjutnya, miliki perusahaan investasi yang tepat dan terdaftar di OJK. Gitu. Perusahaannya sudah IPO ya. Selanjutnya pantau perkembangan portofolio asetmu secara berkala. Nah, untuk memantau ini teman-teman, dan apalagi untuk memilih saham atau memilih perusahaan yang mau kita beli surat berharganya, itu kita perlu pemahaman mengenai analisisnya terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung beli ya. Dan juga setelah kita beli nggak bisa langsung kita tinggalkan, lupakan juga, sebaiknya jangan. Perlu kita pantau terus secara berkala perusahaannya, baik itu kinerja keuangannya, baik itu apa yang dilakukan manajemennya, berita-berita RUPS. RUPS itu pas kita beli saham, kita bisa ikut RUPS. Kalau mau tahu tentang perusahaannya bisa ikut loh. Aku nggak pernah ikut RUPS sih, aku pribadi. Si Rizky pernah tuh. Secara berkala agar bisa memanfaatkan momen yang tepat untuk top up atau merealisasikan keuntungan. Nah, di sini ada 2 untuk top up. Misalnya nih, teman-teman sudah ada saham di satu perusahaan dan teman-teman ngerasa ini sahamnya bakal naik lagi, itu teman-teman bisa top up untuk beli perusahaannya itu lagi, untuk beli sahamnya lagi lebih banyak supaya untungnya lebih besar. Itu yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman bisa manfaatin momen yang tepat untuk merealisasikan keuntungan, langsung teman-teman jual aja sahamnya. Itu. Jadi konsep 3P, paham, punya, pantau, ini pada dasarnya dilakukan oleh BEI karena ada banyak sekali ya teman-teman, kayak investor-investor pemula gitu yang melakukan banyak kesalahan dalam berinvestasi. Salah satu contohnya FOMO. Ada yang tahu FOMO itu apa? Boleh di kolom chat, ada yang tahu? Kemarin aku kena marah Pak Ilham loh karena nggak tahu FOMO itu apa. Aku sering kena marah Pak Ilham. Ada yang tahu FOMO itu apa? FOMO.
Apa? Yang namanya Rizky biasanya pintar ya? Apa perasaanku aja? Apa itu FOMO? Ada yang tahu FOMO? Oke, fear of missing. Itu FOMO ini FOMM ini, fear of missing moment. FOMM itu. O-nya apa? Oke, dari Adelia Putri, fear of missing out. Benar tuh. Takut ketinggalan. Nah, gitu teman-teman. Takut ketinggalan. Kemarin pas aku duduk di rumah Pak Ilham cerita tentang FOMO ini ya. Jadi beliau cerita itu tentang banyak sekali investor yang kejebak di dalam saham pas itu BRIS. Nah, BRIS pas itu naik benar-benar naik tinggi. Aku juga ada dapat sih 30%-an kalau nggak salah, lumayan. Jadi di BRIS itu teman-teman sampai populer hashtagnya di Twitter kalau nggak salah, sampai semua orang buka akun saham itu sengaja buat beli BRIS doang. Dan itu salah satu bentuk fear of missing out. Mereka tanpa menganalisa perusahaannya terlebih dahulu, menganalisa apa yang terjadi tanpa mengetahui kenapa sih saham ini naik, kenapa saham ini dipom-pom terus gitu ya kan. Itu fear of missing out. Takut dianya ketinggalan. Nggak boleh kayak gitu. Itu salah satu konsep 3P yang mau dihindari. Paham, punya pantau ya kan. Selain itu, dari yang aku baca di Invest Hub, dari IDX, yang mau dihindari sama konsep 3P, ini karena kita investasi ya, konteksnya bukan trading ya. Jadi konsep 3P ini juga mau mengajarkan kita untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi, ada yang tahu diversifikasi itu apa? Diversifikasi. Kayak Ya. pindah ke lain emiten gitu ya, atau ke lain aset gitu. Ya, diversifikasi itu tidak mengandalkan satu aset doang, atau misal kalau di saham tidak beli di satu perusahaan doang. Salah satu quotes yang sering sekali dipakai itu don't put all your eggs in one basket. Wih, aku sedikit pintar lah bahasa Inggris sedikit. Don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian naruh semua telur, teman-teman, telur ini menggambarkan aset ya, atau investasi kalian ditaruh semua di dalam satu keranjang, atau dibelikan dalam satu aset doang, atau satu saham doang. Ketika keranjangnya jatuh, semuanya pecah telurnya kan. Maka dari itu ditaruh dari beberapa keranjang. Ya, kalau mengenai efisiensi di dunia nyata, jangan naruh di banyak keranjang kan nggak efisien. Tapi kalau dalam investasi, melakukan diversifikasi itu bisa mengurangi resiko. Tapi teman-teman, seperti yang aku bilang di awal tadi, dengan resiko yang rendah itu kita juga menurunkan tingkat return yang bisa kita dapatkan juga pada dasarnya. Aku sering mencoba melakukan diversifikasi, beli dari beberapa beberapa industri. Kemarin aku nyoba beli di Era, beli di Doit, sama apa satu lagi, Tins. 3 perusahaan itu industrinya berbeda-beda. Memang tiga-tiganya hijau, tapi untungnya kecil. Ya, karena biasanya satu industri itu pas naik, dianya naik sama-sama banyak gitu. Pas dia naik sama-sama, biasanya, nggak selalu ya. Itu perlu dianalisa lagi. Gitu. Masih banyak lagi yang lain. Karena kita bakal lanjut lagi bahas yang lain-lain lagi mengenai konsep 3P. Ini nanti bisa teman-teman baca, itu IDX ada launching web page baru, itu namanya Invest Hub, bisa teman-teman search di Google mengenai konsep 3P. Itu juga ada mengenai edukasi singkat gitulah, mengenai materi-materi singkat mengenai SPM dari level 1 sampai level 3, bisa teman-teman baca di situ. Oke. Aku sambil promosi itu ya, program sama produknya B sama sekuritas, karena aku nggak sengaja kemarin magang di Philips juga. Oke, lanjut. Next slide. Kita bahas mengenai pasar modal. Nah, pasar modal. Ini kita bakal bahas mengenai apa itu pasar modal, siapa saja yang terlibat di pasar modal, sama bagaimana mekanisme. Jadi teman-teman, di sini di dalam materi ini memang ada yang aku keluarin satu buah, nggak apa-apa ya. Jadi Rafika tadi sudah aku bilang, aku ngeluarin soal sejarah karena bikin ngantuk. Aku bacanya aja udah ngantuk, tebal gitu ya. Jadi aku kirim PDF-nya ke Rosa tadi. Teman-teman yang mau ngebaca tentang sejarah pasar modal,
mulai dari bagaimana BI itu masuk ke Indonesia di tahun 800-an nggak salah, atau 80-an. Terus bagaimana BEJ sama Bursa Efek dari Bandung juga, Bandung apa gimana? Jogja ya? Kurang ingat aku. Nah, aku aja lupa nih. Bagaimana mereka Surabaya. merger? Hah? Surabaya, Bang. Nah, Surabaya, BES ya. Bagaimana dari Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya merger membentuk Bursa Efek Indonesia yang kita tahu saat ini. Ada lagi banyak sejarah-sejarah mengenai sistem-sistem di pasar modal, ada banyak loh ya. Itu bisa teman-teman baca. Aku mau fokuskan ke mengenai investasi sama sahamnya nih. Oke, lanjut. Pertama kita bahas dulu pasar modal. Oke, pasar modal ini kita kelompok studi pasar modal ya. Kelompok studi pasar modal, bahas tentang pasar modal tentunya. Perlu aku tekankan ya, Jody sama Rafika kalau aku salah boleh dikasih tahu. Kita di kelompok studi pasar modal ini memang namanya kelompok studi pasar modal, tapi dari tahun ke tahun kita memang fokuskan untuk analisa atau mendorong teman-teman semua untuk membeli saham. Itu masih bakal kayak gitu ya kan? Atau bakal disuruh beli obligasi nih teman-temannya, enggak kan? Obligasi mahal loh ya, dan juga haram. Nah, jadi memang di kelompok studi pasar modal ini kita memang bakal mempelajari sedikit saja mungkin tentang mengenai obligasi. Nah, tapi kita bakal memfokuskan diri untuk mempersiapkan diri membeli saham gitu. Jadi pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Nah, gitu. Jadi pasar modal ini ada dua pihak, teman-teman. Yang pertama itu pihak perusahaan yang membutuhkan dana, yang kedua kita, masyarakat. Masyarakat, investor yang mempunyai kelebihan dana. Pasar modal itu mempertemukan dua pihak yang membutuhkan dana, yang memiliki kelebihan dana. Jadi pasar modal memberikan fasilitas, memberikan sarana kalau di sini disebutnya untuk menyelesaikan proses transaksi di antara kedua pihak tersebut. Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang mau ngomong apa sih manfaat perusahaan minta kita dana, itu apa alasannya biasanya? Ada yang tahu nggak? Kenapa perusahaan itu minta dana? Mereka kan orang-orang kaya, ngapain mereka butuh dana dari kita? Ada yang tahu? Apa aja biasanya alasan-alasannya? Yuk. Ekspansi bisnis, benar. Salah satunya itu. Perusahaan itu ya dengan prinsip keberlanjutan tentunya mereka nggak mau perusahaannya sekecil-kecil itu aja. Ya, nanti bakal aku kasih contoh lah. Ada lagi alasan lainnya? Ekspansi bisnis. Ya, pada dasarnya ekspansi bisnis sudah keseluruhannya sih untuk alasannya. Nah, kalau kita nih sebagai masyarakat, tadi kan sudah dijelasin kenapa kita mau investasi ya. Oh, berarti nggak perlu aku jelasin lagi. Oke, jadi di pasar modal kemarin beberapa hari yang lalu aku pernah lihat di di GKSPM Unja itu ada posting apa sih manfaat paling utama, ya nggak sih? Apa sih manfaat paling utama pasar modal di Indonesia? Apa itu jawabannya? Ada yang ingat? Manfaat paling utama pasar modal di Indonesia. Apa ya? Ya kan di KSPM yang nggak sih aku lihat kemarin. Apa itu? Manfaat paling utama pasar modal di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, perekonomian negara. Benar. Perekonomian negara pada umumnya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Tolong open mic. Ada yang bisa jelasin kenapa pasar modal bisa memberikan pengaruh ke perekonomian negara? Ada yang tahu? Boleh open mic. Kayak mana sih caranya pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana sama pihak yang kelebihan dana bisa memperkuat perekonomian negara? Kayak mana itu logikanya sampai nyambung? Ada yang bisa jelasin sambil open mic ya? Soalnya kalau di chat panjang aku bacanya nih. Nama aku masih Jordi Arvito Philip Sekuritas. Ya, ada yang tahu? Semakin banyak investor lokal, maka semakin bagus untuk negara. Wah, benar tuh. Salah satunya. Tapi masih kurang sih. Masih kurang. Kurang gitu rasanya. Kayak mana caranya gitu? Ada yang bisa? Oke. Adin nih. Wah, Adin
Aku tantang kok, Din. Masih Adin ada di sini. Putra atau nama dia tadi. Din, tahu tak? Ya, nggak ada yang tahu ya? Oke. Jadi kemarin memang menarik sih pertanyaannya di IG ya. Yang paling membuat pasar modal itu menjadi utama. Kalau utama berarti kan kalau nggak ada pasar modal, perekonomian negara tersendat gitu ya kan. Kalau memang dia utama, tersendat perekonomian negara. Jadi bagaimana caranya? Jadi teman-teman, perusahaan ini secara nggak langsung itu perusahaan-perusahaan swasta nih, kayak Telkom, apalagi ada Antam, perusahaan emas, banyak lagi semuanya ya kan. Semakin perusahaan itu berkembang di suatu negara, tentunya kemakmuran negara itu juga bakal semakin berkembang. Teman-teman ingat yang ada anak ekonomis ini tentunya ada ya kan. Faktor-faktor ekonomi makro itu apa aja? Pak, ayo faktor-faktor ekonomi makro. Satu, ada yang tahu faktor-faktor ekonomi makro? Kalau mikro kan perusahaan kecil secara jangka besar. Ini secara jangka besar, makro. Apa itu? Di chat. Anak ekonomi angkatan 2019, ada yang tahu? Wah, ada yang tahu ya? Oke. Kalau ekonomi makro, ini karena aku mau ujian kompre bentar lagi ya sama si Rizky. Jadi aku ada baca sedikit tentang ekonomi makro, makanya aku ingat. Jadi ada beberapa itu inflasi yang pertama ya kan. Yang kedua pengangguran. Nah, pengangguran ini salah satunya nih yang bisa dikembangkan di pasar modal oleh pasar modal. Perusahaan itu kayak yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, ketika perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat, itu kan mereka kan ekspansi bisnis. Nah, itu tuh logikanya tuh. Jadi perusahaan minta dana dapat, mereka ekspansi bisnis. Dengan mereka ekspansi bisnis, tentunya lapangan pekerjaan bakal semakin besar. Nah, gitu logikanya. Jadi menurunkan tingkat kemiskinan kan juga faktor ekonomi makro tuh. Semakin berkembangnya perusahaan, harapannya tingkat kemiskinan juga berkurang, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan juga apalagi perusahaan-perusahaan sekarang itu menerapkan prinsip namanya prinsip keberlanjutan atau sustainable. Itu judul skripsiku mengenai sustainable. Jadi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut itu ada banyak sekali teman-teman di dalam pasar modal. Itu ada 17 buah prinsip namanya Sustainable Development Goals. Itu mungkin kita bahas di lain waktu ya. Jadi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini, ketika mereka mendapatkan dana dan mengekspansi bisnisnya, itu diharapkan bisa membantu menumbuhkan perekonomian negara. Nah gitu logikanya. Ada banyak lah ya. Nanti kalau mau lebih jelas lagi, datang seminar proposalku mengenai sustainable. Oke, pasar modal apalagi ya? Kayaknya udah beberapa semua. Oke, kayaknya sudah semua sih. Next. Mengenai mekanismenya juga sudah termasuk tadi ya. Nanti mungkin mekanisme yang lebih spesifiknya kita bahas di bagian yang ada sahamnya. Oke, ini masuk ke bagian yang sedikit mendalam ya. Kita cuman masukin ujung jari aja ke dalam pasar modal. Yang pertama, pelaku pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, tentunya sebagai pengawas ya, tugas utama OJK. Lalu selanjutnya ada self-regulatory organization atau kebanyakan minum kaleng. Self-regulatory organization atau organisasi yang mengatur sendiri atau SRO singkatannya. Kalau teman-teman baca di PDF yang aku kirim, Rosa sudah dikirim ya kan ke grup. Ada si Rosa sini kan. Siapa nama itu tadi? Rosa nggak sih? Mungkin setelah kelas, Bang. Oke, mantap Rosa. Jadi nanti Rosa bakal kirim setelah kelas itu ada PDF dari OJK ngebahas lengkap secara komprehensif mengenai pasar modal. Bisa teman-teman baca lebih lengkap mengenai peraturan-peraturannya di SRO. Jadi SRO ini itu kan ada tiga lembaga, BEI, KPI, KSEI. Nah, ada yang tahu BEI itu apa? Apa kepanjangan BEI? Boleh di kolom chat atau open mic biar cepat. BEI, apa itu BEI?
Ayo, BEI, kepanjangan BEI itu apa ya? Bursa Efek Indonesia, benar sekali. Bursa Efek Indonesia. Jadi ini teman-teman, Bursa Efek Indonesia ini bekerja sama kita ya. Jadi mak kita itu Bursa Efek Indonesia, mak kita. Mereka yang ngasih kita dana dalam kegiatan. Jadi Bursa Efek Indonesia ini tugasnya itu adalah membuat sistem pelayanan untuk penyelesaian transaksi efek, begitu. Dianya membuat sistemnya, menyediakan informasinya segala macam. Itu kalau teman-teman mau mengakses datanya itu bisa di idx.co.id, idx.co.id. Nah, di situ bakal banyak sekali info-info mengenai pasar modal, baik itu tentang saham, obligasi, dan segala macamnya. Nah, itu B. Lalu selanjutnya ke P. Nah, apa kepanjangan ke P? Ayo. Clearing Penjamin Efek Indonesia. Oke, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Clearing itu apa? Ada yang tahu? Penjamin enggak, Bang? Kayak Ya. kalau misalkan kita menginvestasikan dana gitu itu yang jaminnya tuh itu si KPI tadi. Ya. Jadi kan kita tuh kan transaksi itu dilakukan, kita nggak tahu nih siapa kita transaksinya sama siapa. Misalnya pas kita jual saham, teman-teman yang sudah memang jual beli saham di sini ada si Rizky Ramadan nggak sih? Enggak dia. Apa kabur gue tadi? Nggak ada dia. Kurang ajar. Jadi yang memang sudah tahu tentang investasi saham misalnya, pas kita ngejual saham itu kita nggak tahu kita ngejualnya ke siapa. Itu yang menyelesaikan, yang menjaminkan kalau transaksinya itu selesai, itu adalah KPI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Begitu. Lalu selanjutnya ada KSEI. Nah, apa itu KSEI? Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, mantap tuh. Kencang banget tuh jawabnya. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi salah satu fungsi dari KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, itu adalah memastikan kita bisa memantau portofolio kita dengan baik. Itu dari yang aku baca. Lalu mereka ada sistem namanya akses. Akses itu kalau nggak salah untuk mempermudah kita untuk membuka portofolio. Kalau nggak salah bisa dibaca lebih lanjut ya mengenai B, KPI, KSEI. Itu ada di PDF yang aku kirim ke Rosa. Oke. Selanjutnya pelaku lembaga dan profesi penunjang. Nah, ini ada banyak ya. Untuk lebih lengkapnya nanti baca aja di situ karena aku mau ngebahas lebih lanjut lagi mengenai ini. Boleh lanjut next slide. Oh iya, mungkin seharusnya aku masukin sedikit sebelum saham ini ya, sebelum ngebahas saham ini, karena sahamnya bakal dibahas lebih mendalam, mungkin aku bahas sedikit mengenai instrumen investasi yang lain di pasar modal. Saham ini termasuk dari instrumen investasi di pasar modal. Selain dari saham itu ada obligasi. Ada yang bisa jelasin secara singkat apa itu obligasi? Yo, apa ya obligasi ya? Surat utang. Ya, surat utang. Apalagi terlalu singkat. Surat berharga. Surat berharga nggak pas surat berharga karena saham itu termasuk surat berharga juga loh. Surat utang negara, wah nggak selalu negara loh ya, nggak selalu negara. Obligasi itu dari perusahaan ada juga. Nah, jadi teman-teman obligasi itu adalah seperti siapa tadi nyebut. Nah, ini ada ini. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, itu oke. Ada lagi lebih lengkap. Wah, Nur Ngafia nih. Ada Nur Ngafia rupanya. Ini anak favoritku nih. Oke, jadi obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Bisa ditambah lagi pengertiannya, obligasi itu adalah semacam perjanjian antar perusahaan yang dari kita yang meminjamkan uang ke perusahaan yang membutuhkan uang. Jadi perusahaan ngasih kita surat utang. Bukti kalau mereka itu berhutang ke kita. Lalu di dalam surat utang ini ada satu poin yang seharusnya teman-teman tambahkan, itu adalah kupon. Dan tahu kupon? Anak akuntansi sini ada anak akuntansi. Apa itu kupon? Kupon buat nonton bioskop ya? Beda. Apa kupon? Itu bunga termasuk kuponnya enggak, Bang? Ya, betul. Bunga, bonus. Jadi kupon itu haram ya, teman-teman. Kupon.
Kenapa kita di KSPM nggak diajarin mengenai obligasi? Itu karena kupon ini, secara spesifik karena kupon. Judi, Bang. Karena bunga. Wah, gitu. Jadi kupon ini ada banyak sekali jenisnya, ada floating, ada fix. Nanti teman-teman yang tertarik boleh belajar lebih lanjut lah, karena aku nggak mau ngajar tentang akuntansi sini, aku agak bodoh soal akuntansi. Jadi gitu, pas teman-teman diminta jelaskan mengenai apa itu obligasi, jangan lupa mengenai kuponnya, jangan surat utang doang. Kalau dosen mah kena marah tuh. Oke. Jadi lanjut, itu tentang obligasi tadi. Selain obligasi apa lagi ya? Ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah produk investasi yang dimanage oleh seorang manajer investasi, ya. Seorang manajer investasi biasanya dia itu punya sertifikasi WMII. Bismillah, aku mau nyoba nanti ngambil sertifikasinya. WMII, dan dianya itu nanti kita kasih uang ya. Kita kasih uang berapa, lalu anggap aja 1 juta, lalu dia perjualbelikan untuk saham atau obligasi tertentu. Nanti profitnya bakal bagi gitu, dibagi untuk kita beberapa, untuk dia beberapa, ada bagiannya dia sebagai manajer yang mengatur portofolio kita, gitu reksadana biasanya. Selain reksadana, itu ada ETF, ada sukuk. Nanti boleh baca lebih lengkapnya ada di PDF mungkin yang aku kirim. Oke, next mengenai saham. Apa itu saham? Bagaimana cara melihat saham menggunakan RTI Business? Jadi aku sudah minta kemarin, ada disampaikan Rosa, aku nyuruh download RTI Business. Rosa? Ada download RTI Business, guys? Ada ya? Oke. Jadi RTI Business ini, kenapa aku nyuruh download RTI Business? Itu karena nggak repot buka akunnya, dan teman-teman sudah bisa melihat harga-harga saham. Kita bakal mulai masuk ke saham sedikit nih. Lalu selanjutnya aku bakal membahas sedikit aja tentang pengantar analisa saham. Oke, next. Oke, saham adalah surat berharga yang dimiliki oleh seorang investor. Nah, ini aku sebut adalah surat berharga. Jadi surat berharga itu nggak selalu obligasi doang ya. Nama lain surat berharga itu ada juga namanya efek. Jadi kalau teman-teman bingung efek di Bursa Efek Indonesia itu apa? Efek itu artinya surat berharga. Surat berharga yang dimiliki oleh seorang investor, saham merupakan bukti kepemilikan si investor, di mana investor berhak mendapatkan bagiannya dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sini ada beberapa poin. Jadi saham itu ada kita bisa dapatkan saham itu dari 2 tempat. Ini karena nggak aku masukkan di PPT, yang nyatat boleh catat. Itu ada 2 pasar tempat kita bisa ngebeli saham. Pertama itu pasar primer, kedua pasar sekunder. Macet. Oke. Yang pertama pasar primer. Pasar primer itu kita ngebeli sahamnya pas perusahaannya yang menawarkan. Jadi kita belinya dari perusahaan langsung. Sebaliknya, kalau pasar sekunder itu kita beli saham dari investor lain. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita beli di pasar primer, itu kita beli dari perusahaannya langsung. Kalau pasar sekunder, itu kita beli dari investor lain. Itu perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Nah, kita beli di pasar primer atau perusahaan yang baru IPO atau baru menerbitkan saham baru. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman di sini apa contoh saham atau perusahaan yang baru IPO? Ada yang tahu? Net TV. Nah, pertama Net TV. Sudah beli ya Daniel ya? Net TV, lumayan ya. Sekarang sudah turun nggak sih? Aku nggak ngeliat Net TV. Wah, nggak. ADMR baru ya? Atau dianya baru masih arah loh? Waduh. Ada lagi yang lain? Aku banyak nggak tahu ya nama-nama perusahaan ini karena aku nggak pernah ngeliat perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Tapi yang terbaru nih, ya? Buka. Nah, ya buka. Jadi kalau teman-teman nyebut banyak sini, yang aku tahu cuma Net sama buka. Aku nggak pernah beli di pasar primer ya. Memang di aplikasiku ada dikasih fiturnya, tapi aku nggak pernah nyoba. Kemarin ngajak si Adin, dia nggak mau sih. Ngajar si Adin.
Itu salah satu contohnya kalau mau beli di pasar primer, itu namanya pasar primer pas kita beli Net TV misalnya. Selanjutnya pasar sekunder itu ya beli kayak biasa aja. Itu ada bid, ada apa? Ada bid, ada sell gitu kan. Apa bid? Apa lupa nama satu lagi. Oke, gitu ya. Kalau perbedaan pasar primer sama pasar sekunder udah tahu. Di sini juga ada dijelaskan kalau saham merupakan bukti kepemilikan si investor. Nah, ini gimana ya? Kalau aku nyebutnya banyak kontroversi, banyak perdebatan mengenai pengertian ini. Terutama salah satunya mungkin si Rizky ini nggak bakal setuju nih sama pengertian ini. Karena kepemilikan kita si investor ini memang cuman pas kita misalnya punya satu lot sahamnya ya, satu lot atau 100 lembar saham, itu cuma 0,0000000, mungkin nolnya 20 kali 1% gitu. Memang kecil banget ya kan. Tapi itu memang bagian dari kepemilikan kita walaupun kecil banget. Tapi kita memang ada maksud yang dimaksudkan oleh kita memiliki perusahaan itu, maksudnya kita bisa mendapatkan bagian ketika perusahaannya mendapatkan laba. Nah, itu dalam bentuk apa namanya dividen. Nah, kenapa disebut kita memiliki perusahaan? Karena kita memiliki hak untuk mendapatkan dividennya. Itu. Nah, mungkin kalau aku sama Rizky mungkin bakal berdebat sih soal itu, karena kemarin aku pernah dengar dia nggak setuju sih sama saham itu membuktikan kalau kita memiliki suatu perusahaan. Ya memang sangat kecil ya kan. Kita tuh nggak ada hak yang begitu-begitu besar ya kan. Cuman sekedar untuk dapat dividen doang. Nggak sampai kita bisa datang ke perusahaannya terus nyuruh-nyuruh karyawannya, nggak. Bukan kepemilikan semacam itu. Ya. Nah, mungkin aku bakal ngebahas sedikit tentang mekanisme saham. Di sini ada yang punya bisnis. Ada yang punya bisnis apa kek? Boleh? Open mic aja sih. Open mic, siapa yang punya bisnis? Bisnis apa aja? Udah? Yang punya bisnis? Masa nggak ada yang punya bisnis? 50 orang nih. Apalagi anak Unja kan kewirausahaan internasional nggak sih visinya? Nggak ada yang punya bisnis ini ya? Ada yang punya? Bisnis ngejual kue misal? Ada yang punya? Wah, jual pulsa. Boleh tuh. Nah, misalnya si Ronaldo nih, punya bisnis jual pulsa. Si Ronaldo ini sudah punya banyak cabang-cabang di seluruh provinsi Jambi. Dia punya 50 cabang misalnya. Dan Ronaldo ini jual pulsa. Dianya mau ekspansi lagi untuk ke provinsi-provinsi lainnya ya kan. Nah, jadi apa yang Ronaldo bisa lakuin? Sedangkan dia nggak punya modal besar ya kan. Dianya sedangkan untuk mendapatkan laba aja sudah banyak yang ketutup untuk biaya-biaya bisnis ya kan. Labanya sudah habis di dia sendiri gitu misalnya. Jadi untuk mendapatkan modal dari luar, si Ronaldo melakukan IPO. Nah, perusahaan pulsa ya kan misalnya. Pulsa TBK melakukan IPO. Ada yang tahu IPO itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan IPO ayo? Jadi Ronaldo melakukan IPO, lalu misalnya nama perusahaan awalnya Pulsa gitu, PT Pulsa. Sekarang jadi PT Pulsa TBK. Oke, initial public offering. Ramadan Rizky Pratama. Keren amat nih Ramadan Rizky Pratama namanya ya memang ya. Ini si Rizky Ramadan nih. Initial public offering atau penawaran apa ya bahasa Indonesianya? Penawaran publik, penawaran umum. Aku nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Jadi yang dilakukan oleh si Ronaldo tadi ketika dia mau memperbesar usaha pulsanya, dia mengeluarkan lembar-lembar saham. Misalnya nih, gimana contohnya? Si Ronaldo menawarkan kepada para investor untuk membeli saham perusahaannya. Misalnya satu lembarnya harganya Rp100, gitu ya kan? Satu lembar seharga Rp1, dijual ke siapa ya di sini aku lihat contohnya si Daniel. Si Daniel beli sebanyak 100 lembar misalkan. 100 kali 100 berapa ya? 10.000 ya? Ya 10.000. Jadi 10.000 dia beli Rp10.000 100 lembar saham, jadi 100 kali 100 10.000 ya kan. Di 10.000-nya dikasih ke Ronaldo buat dana perusahaannya, si Daniel dapat
lembar saham untuk sebagai bukti kalau dianya itu memiliki sebagian dari perusahaannya si Ronaldo. Tapi Ronaldonya tentunya juga bakal megang saham gitu untuk bukti kepemilikan dia sendiri bagian, ya kan? Nggak semuanya sahamnya itu bakal dijual ke masyarakat gitu biasanya kalau saham-saham. Beberapa yang dipegang, ada yang dipegang direktur, ada yang dipegang perusahaan lain atau induk perusahaannya. Itu teman-teman bisa lihat di RTI Bisnis, nanti bakal aku kasih contoh. Jadi itu namanya pasar IPO, itu contoh pasar primer. Si Daniel sekarang memegang 100 lembar saham PT Pulsa Tbk-nya Ronaldo. Nah, lalu bagaimana pasar sekunder? Misalkan, ini aku lihat dari kolom chat lagi si Rizky. Rizky nganggap kalau PT Pulsa Tbk ini bakal memperbanyak cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Misalnya kan si Rizky melakukan analisa, weh keren juga nih PT Pulsa Tbk. Aku bisa untung dapat dividennya kalau misalnya aku beli sahamnya. Jadi si Rizky dianya ngebeli sahamnya punya si siapa tadi Daniel. Nah, yang dilakukan si Rizky dan si Daniel itu namanya pasar sekunder. Mereka memperjualbelikan antar investor. Si Daniel ini tentunya dianya kalau dia ngejual tok di harga Rp100 dia kan bakal nggak dapat apa-apa ya kan. Jadi di pasar sekunder itu bakal ada naik turun itu berdasarkan keputusan dari investor-investor ini yang melakukan transaksi si Daniel sama si Rizky. Itu tergantung dari keputusan mereka. Si Danielnya mau jual berapa, si Rizky-nya mau beli berapa. Si Danielnya mau untung ya kan tentunya kan sebagai yang ngejual ya kan. Dianya ngejual misalnya di harga 200 perak ya kan. 200 per lembar. Jadi dianya awalnya beli dari si Ronaldo 10.000, sekarang dia ngejualnya ke Rizky 20.000. Dia dapat untung 10.000 ya kan. Nah, itu namanya teman-teman. Tadi kan ada dividen, sekarang capital gain namanya. Si Daniel mendapatkan capital gain sebesar 10.000. Nah, ini seharusnya aku masukin di PPT ya. Tapi dicatat ya tolong ya. Si Daniel mendapatkan capital gain sebesar 10.000 dan si Ramadan Rizky mendapatkan sahamnya di harga 200 per lembar, dianya ngebayar 20.000 dan sekarang dia jadi pemilik perusahaannya. Gitu namanya pasar sekunder. Oke, gitu ya. Perbedaan pasar sekunder sama pasar primer. Itu juga contoh super sederhananya dari apa yang terjadi di pasar saham. Itu sederhana banget, sudah aku sederhanain. Oke, mungkin next kita lihat perusahaan-perusahaan apa aja yang sudah melakukan IPO. Itu ada cukup banyak. Di sini ada Telkom Indonesia, Indofood CBP, Antam, Garuda Indonesia. Ini sejujurnya ini logo yang aku dapat, yang penting PNG, aku klik kanan, copy, terus paste sini banyak-banyak gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak contohnya. Dalam pasar saham, kemarin kata dosen pendamping skripsiku itu ada 700 apa 600 gitu jumlah perusahaan yang sudah IPO di Indonesia. Main banyak ya kan. Jadi itu teman-teman anggap aja lah ada 600. Itu gimana kita mau milihnya ya kan? Ada banyak banget, nggak mungkin kan kita ngelihat satu-satu perusahaannya kinerjanya kayak mana. Ini Telkom misalnya. Habis itu kita bandingin dengan Indofood, kita bandingin dengan Antam. Bakal ini sampai teman-teman lulus kuliah aja nggak bakal selesai kalau misalnya kayak gitu ya kan. Itu makanya diperlukan teknik analisa saham. Ini memang betul-betul kita bahas tentang saham ya. Di dalam teknik analisa saham itu ada namanya screening. Nah, itu nanti bakal kita bahas. Mungkin bukan aku yang bahas ya. Mungkin si Rizky atau Bang Rido. Nah, ada banyak sekali kriteria-kriterianya dalam memilih saham ini. Itu yang bakal kita pelajari di dalam KSPM. Nggak mungkin kita bakal menganalisa 600 buah perusahaan. Teman-teman kan bukan mau nyusun skripsi ya kan. Orang nyusun skripsi aja paling banyak 100 buah perusahaan. Aku di proposalku cuma 20 perusahaan yang aku analisa. Sedangkan ini total keseluruhan ada 600. Kan nggak mungkin. Oke, next. Nah, oke, bahas sedikit tentang RTI Bisnis. Aku boleh join pakai HP ya, supaya bisa share screen. Nah, sambil nunggu aku join pakai HP, RTI Bisnis adalah aplikasi yang menyediakan informasi seputar pasar saham di Indonesia. Di dalamnya kita bisa memperoleh informasi harga, chart, data finansial perusahaan, dan masih banyak lagi.
sejujurnya teman-teman ada banyak sekali aplikasi-aplikasi gitu yang bisa ngebantu kita buat ngelihat informasi di pasar modal. Tapi yang aku kasih saran itu RTI Business. Kalau Adin biasanya dia bakal nyaranin untuk pakai Stockbit. Stockbit kalau teman-teman mau boleh juga. Di Stockbit itu biasanya kalau yang aku lihat sih. Oke. Nah, jadi apa tadi yang mau aku bahas? Kalau misalnya teman-teman nggak cocok pakai RTI Business, boleh nyoba pakai aplikasi yang lain. Itu ada Stockbit atau investing.com. Aplikasi-aplikasi gitu yang nggak perlu pakai KTP, nggak perlu pakai buku tabungan. Kalau misalnya cuma mau lihat aja. Tapi tentunya bakal aku dorong nanti teman-teman buat mulai investasi ya, karena bisa dilihat di slide-slide di atas kenapa pentingnya investasi di pasar modal itu sudah aku jelasin. Nah, langsung aja nih aku share screen mengenai RTI Business. Oke, ya. Boleh tolong dijadikan co-host. Ini apa nih nama? Nah, share screen ya. Oke, kelihatan? Abaikan ya, di HP ku banyak game. Nah, jadi di RTI Business kalau teman-teman sudah selesai buka akun, itu di halaman paling pertama kita bakal melihat data-data market yang terjadi di saat ini. Ini nampak ya, yang bulat putih itu kursorku yang aku tekan di HP kalau teman-teman bingung lihatnya. Jadi yang ditampilin pertama ini IHSG naik 0,52% gitu di atas ini, lihat ya, yang di atas. Nah, itu kalau mau lihat IHSG. Nah, jadi teman-teman di halaman pertama ini mungkin yang mau aku kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman bisa mulai membiasakan diri melihat angka banyak ya. Ini karena kita kelompok studi pasar modal, jadi bakal banyak melihat angka-angka di bagian watchlist. Misalnya kalau teman-teman mau melihat perusahaan-perusahaan tertentu, diklik aja di my watchlist ini. Ada beberapa industri, misalnya kalau mau lihat banking. Oke. Jadi ada beberapa perusahaan BBNI. Nah, kalau kotaknya di sini hijau berarti harganya naik, kayak gitu aja sih. BBNI, Bank BNI ya kan, gitu. Simple. Kalau mau lihat chart di sini bisa miringin HP-nya, nggak bakal aku tunjukin sekarang karena bikin pening. Mungkin yang mau aku minta teman-teman mulai dari sekarang ya, yang aku minta ke teman-teman itu adalah mulai sering-sering ngebaca berita-berita seputar ekonomi dan pasar modal. Sini ada banyak sekali berita-beritanya, contohnya ada juga banyak dari Stockbit atau CNBC, CNN. Teman-teman mungkin yang sering nonton YouTube, aku jarang sih nonton berita di YouTube. Tapi juga kalau mau nyari sumber berita, sebaiknya kalau kita mau mulai investasi di pasar modal itu baca-baca berita banyak ya. Semakin banyak paham itu semakin banyak tahu kenapa sih sesuatu itu terjadi di pasar modal. Nah, ini tadi aku nekan tombol search. Kalau teman-teman mau nyari perusahaan, tekan search di atas. Ini ditulis nama simbolnya. Misalnya tadi ada aku kasih contoh TLKM ya. TLKM mau nyari perusahaan Telkom Indonesia. Nah, TLKM di sini lihat di atas ini merah. Harganya turun ke Rp4.260 per lembar ya, per lembar. Jadi kita biasanya kalau beli saham itu per lot ya. Satu lot itu 100 lembar saham. Ini kan satu lembarnya 4.260. Jadi 4.260 itu dikali 100 berapa tuh? 426.000 ya. 426.000 kalau kita mau beli saham Telkom. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa data-datanya. Mungkin kalau yang aku jelasin dikit, open ini harganya pas di pagi hari. Ini data di hari Jumat ya, karena ini hari Minggu. Pasar itu bukanya di hari Senin sampai Jumat. Jadi ini data terakhir terbaru.
opennya di 4.260 di Jumat pagi dan tutupnya di 4.260. Iya. Balik lagi ke harga awal apa gimana? Oh, 4.270 awalnya. Salah baca. Yang kuning di atas nih 4.270. Dibuka di 4.260. Kayaknya dibuka di bawah. Tutup di harga 4.260. Itu day range. Paling rendahnya 4.230. Paling tingginya 4.300. Kalau digeser ke kanan ini ada banyak data-datanya. Mungkin aku tekanin lagi buat baca beritanya. Kalau teman-teman tadi sudah search terus buka news, itu bakal muncul berita-berita yang terkait dengan perusahaannya. Di Telkom itu ada banyak di sini. Jadi berita-berita biasanya yang ada hubungannya dengan Telkom. Ya, jadi boleh diotak-atik aja nih menunya. Dibiasain baca berita. Itu sih tujuanku mau nunjukin RTI Bisnis ini. Nanti pas sudah mulai terbiasa baca-baca berita, sudah terbiasa ngeliat angka, pas nanti teman-teman buka akun di Poems, itu nggak terlalu terintimidasi. Biasanya sih masalah investor, kenapa dianya batal buka akun saham atau batal berinvestasi, itu karena dianya terintimidasi untuk bisa mulai membuka akun, bisa mulai bertransaksi. Ini boleh di share screen lagi materiku tadi. Nah, lanjut ke slide yang terakhir. Salah satu pemikiran yang sebenarnya salah ya mengenai pasar modal itu atau pasar saham ya, mengenai pasar saham itu pemikiran kalau pasar saham ini atau analisa investasi itu rumit. Sebenarnya nggak banget kok. Nggak serumit kalkulus ya, kalkulus atau nggak serumit mengenai kimia dan lain-lainnya. Cuman memerlukan pemikiran logika pada dasarnya. Dan juga semakin luas pemahaman kita mengenai pasar, semakin mendalam kita mengenal suatu perusahaan yang kita miliki, itu semakin lancar-lancar aja kita pas mau transaksi nantinya. Begitu teman-teman. Jadi jangan dianggap ini kan baru mulai nih teman-teman nih, aku anggap 50 orang ini atau mungkin 40-an lah, itu sama sekali belum pernah bertransaksi di pasar modal. Jadi jangan dianggap terlalu rumit ya. Memang nanti bakal ada bagian rumitnya, tapi ada bagian mudahnya nanti bakal ngalir sendiri. Ya. Oke, next. Next lagi. Nah, aku ini yang bagian terakhir, teman-teman. Sudah jam 3:30 ya, belum asar ya. Sedikit sebelum tanya jawab, itu aku mau ngebahas sedikit mengenai analisa saham. Ini pengantar ya. Memang nggak ada diminta untuk aku ngebahas tentang ini, tapi aku mau ngebahas sedikit aja. Pada dasarnya tujuan akhir kita menganalisis sesuatu, jadi ini konteksnya saham ya, dalam berinvestasi adalah untuk menjawab 2 pertanyaan berikut. 1, perusahaan mana yang akan dibeli atau dijual. Kedua, kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjualnya. Itu 2 pertanyaan dasar yang harus kita jawab sebelum berinvestasi. Pertama, perusahaan mana, kenapa kita ngebeli perusahaannya, apa dasar-dasar pemikiran kita gitu ya kan. Lalu selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjualnya. Kita tentunya mau di investasi itu buy low, sell high ya kan. Kita beli di harga termurah, jual di harga termahal. Dalam menemukan mana harga yang termurah, mana harga yang termahal, itu tentunya bakal memerlukan analisa. Itu tujuan dari analisa saham. Nah, boleh next. Nah, ini di dalam kelompok studi pasar modal ini kita bakal membahas mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental jadi seperti namanya ya, fundamental. Secara kebahasaan berarti bersifat dasar. Ketika kita menganalisa saham suatu perusahaan, menganalisa fundamentalnya berarti kita menganalisa segala hal yang mendasari pergerakan harga saham dan kinerja perusahaan tersebut. Ini mengenai bagian dalam perusahaannya. Jadi mengenai laporan keuangannya, mengenai apa yang dilakukan manajemennya, mengenai aksi korporasinya. Nah itu nanti bakal diajarin mengenai industrinya juga termasuk analisa fundamental, mengenai ekonominya. Nah, kalau di analisa fundamental ini biasanya
digunakan oleh akademisi. Jadi kalau anak-anak ekonomi ya, biasanya bakal sudah ada diajarin mengenai analisa fundamental. Salah satunya itu seperti yang aku bahas tadi, analisa ekonomi mikro, makro, analisa inflasi, analisa tentang pengangguran, tentang kenaikan harga segala macam ya. Itu tergolong di analisa fundamental. Kalau di analisa fundamental ini biasanya dalam pendekatannya itu ada namanya triple bottom, dan salah. Apa namanya? Lupa aku. Kayak reverse pyramid gitu, segitiga terbalik. Aku lupa namanya. Bottom up approach. Nah, itu kok bisa lupa ya? Bottom up approach. Jadi kita mendekati dari yang paling atas itu ada ekonomi makro, yang pertama analisa ekonomi makro, kedua analisa industri, ketiga analisa perusahaan atau rasio-rasio segala macam. Itu biasanya di analisa fundamental. Dari yang aku lihat materi edukasi di divisi edukasi kayaknya lebih ke bottom up approach itu. Jadi siap-siap aja teman-teman. Selanjutnya analisa teknikal. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Rizky Ramdan sama Rizky Pratama. Itu berdua, sama Adin juga termasuk. Aku sih termasuk juga ya, teman nggak aku pakai 100% untuk analisaku. Analisa teknikal ini merupakan upaya untuk memperkirakan pergerakan saham dengan mengamati indikator-indikator yang terjadi di waktu tertentu. Nah, jadi di analisa teknikal ini biasanya ngelihat chart ya. Ngelihat chart, yang dilihat di dalam chart itu pada dasarnya ada dua item penting yang dilihat oleh analisa teknikalis. Nah, yang pertama itu harga, yang kedua volume. Nah, biasanya dua itu sih yang mereka paling sering lihat. Itu bakal ada banyak sekali indikator-indikator yang mereka gunakan. Nah, karena kemungkinan besok aku yang ngajar, kalau memang misal aku yang ngajar besok ya, berarti besok kita bakal belajar mengenai indikator Bollinger Band. Si Rizky Ramdan mungkin sudah diajarin sama Rizky Pratama, jadi dia aman-aman aja. Bollinger Band, Moving Average, Stochastic, MACD, ada banyak. Nanti aku coba cari indikator-indikator yang mudah dipahami, yang mudah dibaca, supaya teman-teman enak makainya. Nah, gitu. Jadi kegunaan tadi ada dua buah pertanyaan yang mau kita jawab ya kan. Mana perusahaannya, kapan beli atau kapan jualnya. Kedua pertanyaan itu bisa kita jawab hanya dengan analisa fundamental atau hanya dengan analisa teknikal, atau bisa juga kita jawab dengan menggunakan kedua analisanya. Jadi nggak terbatas ya teman-teman. Yang penting menggunakan salah satu, minimal satu analisa yang ada di dalam sini. Aku pernah ditantang sama Abang Fajar. Gimana sih cara nyatuin analisa fundamental dan analisa teknikal? Nah, itu teman-teman juga nanti kalau Rizky rasanya tahu lah dia tuh. Nanti mungkin Rizky atau aku yang ngajarnya mengenai bagaimana sih caranya bisa menggabungin penggunaan analisa fundamental dan analisa teknikal. Dan tentunya kadang prinsip-prinsip dari kedua analisa ini kadang saling berlawanan ya. Kalau yang aku lihat, kadang analisa teknikal ini nganggap kalau analisa fundamental itu permisi bahasaku bullshit kadang ya. Sering sekali ngomong kayak gitu. Nah, analisa teknikal nganggap kalau analisa fundamental itu bullshit, ngomong kalau harga itu ditentukan sama historisnya apa-apalah. Tapi kadang analisa fundamentalis, misal kayak Bang Rido ya. Bang Rido itu ketua 2 tahun yang lalu, sebelum aku sama Rizky. Dianya itu nganggap kalau analisa teknikal itu yang bullshit, karena dia ngerasa nggak aman gitu. Jadi saling berlawanan satu sama lain. Kalau dari aku pribadi ya, karena mentor-mentor yang lain kayak si Rizky sama Bang Rido itu memang Bang Ridonya berat ke fundamental, Rizky-nya berat ke teknikal. Kalau aku sih maunya menengah ya, mau aku imbangin kedua-duanya karena aku nggak suka konflik. Karena aku nggak suka konflik, jadi aku campur-campur aja lah. Gitu kalau aku pribadi. Nah, jadi gitu teman-teman. Teman-teman nggak bakal dipaksa untuk menguasai satu hal saja. Nah, teman-teman bisa membentuk strategi investasi sendiri. Nah, ini kemarin aku diminta sama si Rosa untuk ngebahas strategi investasi, makanya aku masukin tentang ini. Strategi investasi itu tuh relatif.
setiap orang tuh nggak bisa sama. Strategi investasi aku sama strategi investasinya si Rizky itu sangat berbeda, teman-teman. Walaupun kami berdua sama-sama bakal ngajarin sesuatu hal yang sama. Yang kami ajarin ke kalian itu sama, tapi strategi kami beda ya. Jadi nggak ada batasannya. Jadi teman-teman bebas untuk memilih nanti mau berat ke fundamental kah, berat ke teknikal kah, atau imbangin kedua-duanya kah, bebas. Kalau contohnya nih ya, misal perbedaan yang sangat terlihat dari aku sama si Rizky Pratama. Rizky Pratama itu dari yang aku lihat di status IG-nya, dari snapgramnya, itu dia transaksi 1 detik, 2 detik. Nah, jadi dapat untung 1%, 2%, 0, sekian persen, itu langsung dijualnya. Sedangkan kalau aku biasanya paling cepat itu 1 minggu aku jual. Pas di posisi keuntungannya itu ada 10%, 12%. Sama-sama menguntungkan. Cuman, nah itu strateginya berbeda. Itu teman-teman. Oke, next masih ada nggak ya? Aku lupa. Next. Pas sudah habis ya? Habis, Bang. Oh, habis. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Wah, rame ya. Oke, terima kasih Bang Jordi yang telah membahas masalah ada pasar modal, saham, dan banyak lagi tadi ya Bang. Iya. Setelah penyampaian materi, ada sedikit. Nah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. 3 pertanyaan terbaik akan dijawab oleh Bang Jordi. Nah, untuk yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat atau langsung. Ada yang mau nanya silakan tulis di kolom chat atau tanya langsung tuh sama pemateri kece kita hari ini, Bang Jordi. Kece dah tuh. Kece dong. Yuk yang mau nanya boleh langsung. Oke, kita yang resen tuh. Izin Nah, bertanya, oh, Bang. ada Yeri. Ya, Oke, silakan. Yeri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Yedi Herdiza. Izin bertanya, Bang, mengenai saham. Itu pada saham yang Am bilang tadi, saham sekunder itu dibeli dari investor ya, Bang ya. Nah, biasanya kalau nilai pasar itu anjlok atau jatuh, para investor itu seringkali menjual saham mereka. Nah, menurut Abang, kira-kira benar nggak kalau kita beli saham mereka di waktu harga saham itu anjlok? Oke. Jadi pada dasarnya ketika pasar lagi bearish gitu ya, atau lagi turun. Nah, tahu kan istilah bullish bearish? Kalau bullish harga naik, kalau bearish harga turun ya. Jadi seperti biasanya ya gejolak pasar itu nggak selalu naik, pasti ada turunnya. Ini ya kalau Yeri nanya aku, kalau Yeri misalnya pemula, itu sebaiknya jangan dibeli kalau misalnya pasar lagi bearish. Itu memang perlu pemahaman lebih mendalam mengenai pasar modal. Ada juga memang investor-investor yang mampu memanfaatkan momen-momen penurunan tersebut ya. Karena harga itu ketika turun ya, itu nggak turun gitu ya. Itu turunnya pasti gini, turun dikit, naik dikit, turun banyak, naik dikit, turun banyak, naik dikit, turun banyak gitu biasanya. Jadi pada saat harga lagi turun kayak gitu, turun banyak, naik dikit kayak gitu, ada aja pastinya investor yang bisa memanfaatkan, bisa mencari tahu kapan posisi gimana harga itu bakal naik sedikit ini. Nah, itu biasanya analisa teknikal begitu. Biasanya kalau Yeri menggunakan analisa fundamental, itu perusahaan yang memang lagi turun gitu nggak usah dibeli sih, sebaiknya jangan ya.
mendapatkan untung bisa apa enggak? Bisa, cuman perlu pemahaman, resikonya lebih tinggi ya. Nah, itu. Kalau kemarin siapa yang ngasih seminar, kalau nggak salah Bang Fajar, 2-3 tahun yang lalu juga pernah ngebahas mengenai itu. Mengenai ketika market lagi bearish, itu tuh sebenarnya ada potensi untuk bagi kita untuk menunggu terlebih dahulu kapan harga bakal menyentuh titik terendah gitu ya. Jadi kapan kita bakal bisa mendapatkan diskon bakal bisa membeli di harga terendah gitu ya kan. Walaupun harganya turun terus bukan berarti sahamnya nggak worth it untuk kita beli ya. Begitu. Oke, Erik. Oke, makasih Bang jawabannya. Oke, terima kasih Oke, Heri. balik. Udah dijawab. Oke, selanjutnya Bang, ini ada pertanyaan dari Nugrahani Ramadanti. Pertanyaannya, Bang, kalau mau perdagangin saham yang sedang Ya, Bang, maaf, Oot. Kalau mau perdagangin saham yang sedang disuspensi, bagaimana? Ya nggak bisa. nggak bisa. Kalau mau tunggu suspennya ditutup. Maksudnya suspensi sahamnya ya. Biasanya yang disuspend kayak gitu saham yang arah terus. Kemarin apa ya? Wah, kalau ada Adin aku bisa nanya nih. Ada Adin nggak? Kemarin ada sih Adin. Nasi nggak sih? Teman-teman ada yang tahu? Halo. Sorry Khalid. Tadi aku terputus ya. Nah, ada yang tahu saham nasi? NASI? Kalau nggak salah ya. Ada Adin nggak sini? Aku nggak berani ngomong kalau misalnya aku nggak yakin. Kemarin tuh ada satu saham dianya naik terus sampai Bursa Efek curiga, habis itu dianya di suspend, itu kita nggak bisa dong belinya. Gitu. Ya. Oke, mungkin aku langsung baca ya moderator, nggak apa-apa ya. Banyak pertanyaan nih. Oke, boleh Bang. Kalau investasi saham bakal ada ruginya enggak Bang? Ada, banyak rugi banyak merah. Si Rizky Ramdan, ini bukan Rizky Ramdan yang aku kenal ya. Si Rizky Ramdan tuh banyak merah hari ini dia. Kemarin. Izin bertanya Bang, untuk analisis teknikal menggunakan TF. TF ini apa ya? Untuk menentukan chart pattern yang terbentuk. TF. TF itu apa ya? Tolong Daniel sebutkan lagi, tolong jelas. Time frame. Oh, time frame. Time frame analysis ya. Itu ada banyak ya kan, ada daily, ada weekly, ada monthly. Berbeda-beda ya. Teman-teman, kemarin aku nonton seminar dari mana ya? iPod. Ini walaupun aku magang di Philips, tapi aku berkhianat ke iPod, gak apa-apa. Jadi dia jelasin kalau ada memang analisis yang berbeda, tergantung kalau misalnya Daniel mau mau ngejual sahamnya beberapa hari kemudian atau dalam waktu 1 minggu, gunakan chart daily. Kalau misalnya Daniel mau ngejual sahamnya bulan depan pakai chart monthly. Jadi itu tergantung dari dari tujuan investasinya Daniel. Yaitu kalau Daniel nanya time frame berapa untuk menentukan chart pattern yang terbentuk, semua time frame itu bisa bentuk chart pattern kok. Itu yang mempengaruhi pemilihan Daniel untuk memilih time frame itu adalah kapan Danielnya mau, berapa lama Danielnya mau berinvestasi, jangkanya berapa lama. Kalau aku pribadi sih ya, aku makanya daily, kadang-kadang monthly, kadang-kadang kadang aku campur ya. Biasanya kalau si Rizky atau si Rizky Pratama nih, Rizky Pratama ketua Himatansi, dia itu pakai chartnya tuh menitan, kadang 15 menit, kadang 30 menit, kadang 1 menit. Kalau dianya memang
scalping. Scalping itu tuh singkat banget dehnya, sangat cepat banget investasinya. Itu pakai chartnya dalam time frame detik. Nah, tergantung tujuan investasi masing-masing. Itu ya Daniel. Oke. Izin bertanya Bang, lebih enak beli saham di pasar modal primer atau sekunder? Kalau beli di sekunder kan beli dari investor. Bukannya lebih mahal, lebih enak dari perusahaan langsung enggak? Nah, ya, nggak ada bedanya sih ya. Kalau aku disuruh nyebut, dari yang aku lihat sejauh ini ya, kalau kita beli saham dari perusahaan IPO, itu naiknya cuma sebentar. Habis itu turunnya bakal mendalam banget kayak si buka kemarin ya. Buka kemarin sampai biddingnya nyampe 700.000 kalau nggak salah. Nah, naik terus. Habis itu ada yang nyangkut di sana rupanya harganya turun. Kalau setahu aku sih ya, kalau ditanya lebih enak beli di primer atau sekunder, di sekunder itu lebih cepat dianya pembeliannya. Kalau primer itu banyak kong kali kongnya. Aku nggak pernah beli sih, tapi teman-temanku banyak yang beli primer itu kong kali kongnya banyak banget, repot. Kalau sekunder itu 5 menit selesai. Kalau primer ini kan perlu nunggu perusahaannya jadi gitu ya kan. Nah, gitu perbedaannya. Kalau lebih enak, kalau lebih mahal apa enggaknya, ya itu relatif juga, relatif dana kamu sendiri. Nggak selalu harga itu kemahalan dan nggak selalu harga itu kemurahan. Ya, begitu. Nanti, Bang, cara menghindari saham yang digoreng gimana? Ya, saham yang digoreng ya? Gimana ya cara menghindarinya? Hindarin aja tukang goreng. Gimana ya nanya? Kalau menurut aku sih pribadi ya, abang-abang gorengan itu biasanya abang-abang gorengan ini memperlakukan chart itu dengan semena-mena. Jadi kalau terlihat kenaikan penurunan harganya tidak tidak wajar, naiknya misalnya kan kayak yang aku bilang tadi tuh, kalau saham itu biasanya naik banyak turun sedikit, naik banyak turun sedikit, itu namanya bullish ya kan. Tapi kalau yang digoreng sama abang-abang gorengan ini atau dengan kata lain bandar, itu biasanya naiknya tinggi banget ya, begitu biasanya. Duh, jatuh. Nah, begitu teman-teman. Cara menghindarinya itu dengan cara beli sih, atau dengan cara lain ya. Nah, ini aku spoiler dikit materi yang maunya sih si Rizky sih enak ngebahas soal inian, karena aku nggak suka ngegoreng ya, aku nggak suka makan gorengan, nggak suka makan gorengan, suka batok. Itu nanti bakal dijelasin sama Rizky lebih dalam. Biasanya kalian bisa menganalisa order booknya, order book, ngelihat apakah bandar, apa yang dilakukan oleh si bandar itu bisa lihat di order book, atau bisa dilihat dari jumlah volume misalnya. Banyak sekali loh untuk mengspot bandar itu, nanti bakal dijelaskan oleh Rizky pertama. Oke. Hindari jajan gorengan Bang, nah betul tuh. Ada trabar nggak Bang? Ada. Teman-teman kalau ada yang mau trabar boleh nanti hubungin aku yang di domisili Jambi. Nanti nggak sama aku sih, palingan kalau trading bareng sama akunya ngerjain proposal ya, sorry ya, aku nggak suka trading. Kalau teman-teman ngajak aku ke cafe, aku ngerjain proposal. Kalau teman-teman mau trading biasanya sama Rizky, sama si Adin, mereka biasanya trading bareng. Itu ada Presnas ya, ada Bapak Presnas Endeng, Presnas Jose, nanti juga dia trading, atau Bapak Ketua UKM Pencaksilat, banyak orang-orang besar ya kalau mau trading bareng. Ketua UKM Pencaksilat nanti juga ikut untuk trading bareng sama kita. Kalau teman-teman mau ikut boleh PC aku, nanti aku kasih tahu ke Adin. Sini ada Adin deh. Din boleh ajak orang nih Adin. Aduh Adin, orang kurang ajar tuh lift ya. Oke, dia adminnya, dia panitianya. Nanti biar kita bahas sama si Adin. Biasanya hari Kamis pagi teman-teman kita untuk trading bareng. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, makasih Bang. Setelah berakhirnya sesi tanya jawab, dari panitia telah menyiapkan sebuah game yaitu Kahoot. Nah, untuk game tersebut
eh, nanti yang bisa join itu hanya 20 orang tercepat. Terus nanti untuk gamenya akan di-share screen oleh panitia. Nah, untuk gamenya kayak biasa, nanti kalau udah 20 orang yang masuk, panitia akan memulai game tersebut. Untuk jawab soalnya itu dikasih waktu 30 detik dan ada 10 soal. Untuk game sekali ini ada reward pulsa, walaupun tidak banyak, tapi bermanfaat sih. Bisa sih digunakan untuk nelpon bebeknya. Oke, lanjut panitia. Silakan di share screen. Wah, keren ya. Ada berhadiahnya rupanya. Kalau mau minta pulsa lebih sama Ronaldo ya, dia jual soalnya. Waduh, iya benar juga. Oke, suka nih aku kalau ada kuis-kuis kayak gini. Nah, ini ada gamenya, pin gamenya. Buat yang mau join yuk, yang tercepat 20 orang nih. Nah, udah ada Daniel, ada Bang Rizky nih ya, Ramadan, ada Lipa. Yuk, yang mau gabung, cuma 20 orang nih. Ini ada Eriko masuk. Ya, Ini ada Bang Eriko. rekor ya. Di periode sebelumnya dia ini never undefeated gitu. Oh iya, si Eriko. Eriko ini selalu tertinggi ya. Undefeated sampai sekarang. Jangan-jangan Eriko yang buat soal. Ada yang bisa ngalahin Eriko nggak ya sekarang? Keren sih Eriko. Undefeated, baru nyadar aku sih. Kalau Kahut jarang kalah Eriko. Sudah capek-capek ya, Jod. Sudah capek-capek kita nyiapin hadiah buat peserta gitu. Yang dapat ujung-ujungnya Eriko. Ya, yang dapat. Eriko dak nih yang buat soalnya. Nah, nggak tahu juga deh. Di acara Kapten kemarin nggak sih? Apa di acara apa kemarin tuh? Iya, di Maikis dia juga yang dapat kan. Ayo 5 orang lagi. Yuk, Kak Revika nggak ikutan nih? Saya tidak ya. Kalau boleh kakak ikutan nih, biar hadiahnya ke kakak kalau menang. Cie kepo. Yuk, 3 terakhir nih. Yang Cie kepo nih, Cie kepo terus cool banget. Kalau menang nih, kayaknya udah salah. Harus pakai nama asli, dak sih? Dua orang lagi. Yuk, 2 orang lagi, buruan. Dapat pulsa dari moderator cantik kita hari ini. Oh ya, untuk yang join dimohon untuk menggunakan nama asli ya. Nanti sulit panitia mau mengirimkan pulsanya. Nanti yang menang hubungi moderator aja. Oh iya, itu ada link absen juga, jangan lupa diisi. Ayo, 2 orang lagi. Keluar 2 orang tuh, tinggal 17. 16. 17. Kayaknya ganti nama lah, Bang. Oh, ganti nama. Ada Ilham. Ada Cihuy. Ada Cihuy ini. Ada Fitria, ada Fitri. Ya, Cihuy kalau menang nggak dapat ya. Ada Mamang Pulsa, Ronaldo.
Itu udah 2-1 tuh. Nah, Moderator ini udah dua. hamba Allah subhanahu wa. Ada hamba Allah main. Oke, Dita, boleh langsung di start. Tiga, dua, satu, yuk mulai. Waduh, apa nih kok susah sekali soalnya. Lupa nih. Dia akan Kegiatan mengorbankan apa? sesuatu dengan harapan mendapatkan kembali. Apa ya? Kayaknya salah semua sih ini. Oke, waktunya habis. Oh, Waduh, Salah satu yang ada salah. satu orang yang salah jawab ya. Wah, oke, bisa ya. Siapa bisa ya itu? Kalau menang ayo, yuk nggak bisa yuk. Bisa yuk ngarahin Riko. Ayo Riko. Jangan sampai kalah dengan bisa ayo Riko. Salah satu alasan investasi penting bahkan sejak ini adalah kebutuhan manusia selalu menurun. Wah, mana tuh kebutuhan bisa menurun? Kayaknya benar sih. Ya. Kebutuhan manusia selalu menurun. Ya, habis. Wah, Wah, banyak ada yang masih ada yang jawab benar. 7 orang nih tidak minum aqua tadi. Kayak- Wah, Bang Rizky ini. Waduh, Selamat. ini Rizky Ramdan kan? Kok banyak ya nama Rizky ya di organisasi kita nih? Ada influence dari Rizky sebelumnya. Mungkin Bang. Waduh. Sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasi. Bang, bukan Bang. Itu tadi kayaknya bukan Rizky Ramdan lah. Ramadan Bukan ya? itu. Oh iya, kayaknya Ramadan, Kak. Banyak ya Rizky ya. Itu aku kasih nama Rizky 4 ya kalau gitu. Rizky 4, oke. Pasar modal, oke. Oke, pasar modal. Ini ketua umum nggak? Daniel. Itu benar tuh. Pelaku dalam pasar modal. Oke, OJK, lembaga penunjang, pinjam emisi efek. Semua benar. Empat orang. Oke. Waduh, Daniel. Wah, Riko nggak ada nih. Ada apa nih? Riko hilang sinyal nih. Surat berharga yang dimiliki oleh seorang investor disebut. Yuk. Apa ya? Siapa Pihak tuh yang salah. main? Ya, salah pencet. Wah, masih ada yang jawab salah tuh. Ya, ada yang salah nih. Yuk, Daniel. Wow. Daniel. Tujuan analisis saham mengetahui perusahaan mana yang akan dibeli atau jual. Yuk, Benar terus apa atau enggak ya? fails nih. Oke. Wah, 2 orang itu Orang ya. bisa Ini kayaknya sengaja dicoba. salah ya, berapa orang deh? 2 orang. Oke, ya masih Daniel memimpin. Pakai insting dia. Dia ngeliat warna yang lebih mencolok. Daniel Salah nih satu. kayaknya pengganti Eriko lah. Amin. Parah sih, Eriko. Hilang win streak-nya. Eriko. Merajuk Eriko, Bang, dibilangin. Win streak 1 periode Eriko hilang. Yeay, benar semua. Oke, masih Daniel. Ya, Dan masih Daniel. Bang Jordi ngasih ini 1 lot saham Arto. Waduh.
Ya ampun. Janganlah. Ngeri si Arto. Menganalisis segala hal mendasari pergerakan harga saham. Wah, pantas ya. Pantas aku disuruh ngirim PPT cepet-cepet. Mau dipakai buat kawat rupanya. Aku ngerjain tugas magang kemarin, guys. Lembur. Ya, Daniel masih unggul ternyata. Lanjut soal berikutnya. Memperkirakan pergerakan harga saham dengan mengamati indikator. Wah, Aduh, apa nih? apa ya? Apa ya? Banyak ya, semua benar semua salah karena kekurangan opsi ya. Aduh. Surem nggak Waduh, kuat lawan sudah ada yang Surem. suren. Parah. Pak sudah ada yang CO suren tuh. aja. Wow. Oke, masih Daniel. Wah, Deriko mulai menaiki tangga. Pelan-pelan ya Riko nih. Nggak mau Iya, disebutin aja namanya Riko nih. sengaja Oke. ngalah dia. 10 nih langsung comeback dia. Ini langsung udah jawab Eriko nih. Eriko pertama jawab tadi. Alasan pentingnya investasi, pemanfaatan dana, dan waktu semaksimal mungkin. Benar semua. Nah, Bang Eriko. Bos Eriko berlanjut win streak-nya walaupun bukan juara 1, tapi win streak-nya berlanjut. Juara 1. Keren. Ada. Yeay, selamat Daniel. Selamat. Untuk pemenang boleh hubungi saya, boleh langsung di WA ya. Ya, silahkan hubungi moderator ya. Yang dari RMB ini GG Irido semua. banyak uang ya. Oke, rasanya nggak adil lah kalau aku nggak ngasih hadiah juga ya. Boleh nih, moderator aku Wow. kasih Boleh satu nih Bang. soal. Satu saham. Oke, wah jangan saham lah, jangan saham. Satu soal yang ngejawab harus raise hand. Pertanyaannya seputar yang aku jelasin tadi ya. Nah, harus raise hand ya. Jadi gimana ya pertanyaannya? Rule-nya juga nggak boleh yang tadi sudah 3 orang tadi sudah dapat hadiah, nggak usah lagi ya. Kasih ke teman-teman yang lain. Rafika sama Jody nggak usah. Kalian nggak butuh lah ya. Kok dibatasin, Si Bang? Jody ini apa lagi nih? Ada. Kasih Kok dibatasin? Ih, kan ini kan kasihkan untuk anggota. semua yang ikut ini. Nah. Oke. Yang 3 tadi nggak usah, sama Rafika Jody ku kecualiin. Oke, ini buat teman-teman yang belum dapat hadiah ya. Pertanyaannya, apa ya? Belum, raise hand ya, raise hand, open mic, jangan lewat kolom chat. Sebutkan, bukan jelaskan, sebutkan 3 perusahaan SRO. Oke, Nugrahani kencang, jangan singkatan. Oke, Nugrahani tadi, boleh? Kami masih lupa Bang, kalau RSO tadi ingatnya. SRO, aduh, 1, 3, 2, 1. Bang, Oke, Bang nggak ada. Rizky pertama tadi Bang. Siapa yang Ramadan. Rizky Ramadan ya? Oke, boleh Rizky Ramadan. Aku nggak ngeliat tadi. 3 perusahaan Ya, Bang. SRO. Ya, Yang pertama itu Bursa Efek Indonesia yang disingkat Oke. BEI. Yang Ya. kedua Clearing Penjamin Efek Indonesia. Yang ketiga Kustodian Sentral Efek Indonesia. oke. Selamat, congrats. Nanti aku kasih pulsa juga ya. Rizky Ramdan, PC aku Ya, langsung Bang. ya. Ya, Bang. Ini Rizky Ramdan yang mana nih? Bukan Rizky Ramdan yang aku kenal ya? Ramadan, Bang, bukan Ramdan. Iya. Iya. Oke, berarti Rizky Ramadan ya apa namanya? Ramadan apa Rizky panggilannya? Ramadan, Bang. Oke, Ramadan. Boleh nanti PC aku ya. Udah satu aja. Kayaknya di lain kesempatan baru agak banyak hadiahnya karena aku nggak siap. Nanti boleh aku kembalikan Satu ke moderator pertanyaan lagi. lagi Bang katanya. Oke,
dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Dokumentasi dulu ya, Bu. Oke, maaf Kak, dokumentasi terlebih dahulu. Boleh semuanya on cam. Boleh Mau semuanya. dokumentasi. Yuk, boleh di on cam kameranya. On cam dulu yuk, semuanya mau dokumentasi. Kamu on cam lah. Ayo, Yerli Herliza, Muhammad Alibau, Bang Alif, terus Bio Buroni, Nur Ngafia, Rosa, Winda, ini belum. Kori Ambia, Hanesa Akira, Dita Amelia, siapa lagi nih? Ranti Prawita, Risma Ulia, Ahmad Syamun, Saskia Zania. Siapa lagi yang belum nih? Fitri Dong. On cam dulu. Bu Sekre dengan Bu CO, Kak Lovin dengan Siti Nur Asia. Kak Lovin kemana Kak Lovin nih? Siapa yang nge-SS nih? Sally? Kami, Bang. Oke, siap. Oke, dimulai sesi pertama. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Udah. Ilham udah pose tuh dari tadi. Oke. Dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, dilanjut dengan ada sedikit games dari panitia tadi, dan diakhiri dengan kegiatan dokumentasi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada pemateri kece kita, Bang Jordi, yang telah memberi sedikit waktu pada siang hari ini. Dan untuk yang telah join, terima kasih. Dan Kak Rafika, terima kasih sudah join, sudah on cam dari awal sampai akhir ya Kak? Iya. Ya, Bang Jody juga. Sepertinya ada reward nih untuk yang on cam dari awal sampai akhir. Ayo kakak mau ngasih reward untuk diri kakak sendiri aja. Ya, oke. Bisa dijadiin contoh ya, bahwa setiap kegiatan tuh lebih baik on cam gitu. Oke, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, moderator dan yang udah join. Izin live ya.